Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Iza Pradana, NIM 2024 dari kelas Sistem Basis Data D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahasan modul 3. Ini ada dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu peminjaman peralatan lab di Fakultas Ilmu Komputer, sedangkan yang kedua yaitu bengkel Honda Jaya Raya. Nah, langsung saja kita menuju pada studi kasus yang pertama, yaitu peminjaman peralatan lab di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, karena pada sesi praktikum sudah dibahas, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya langsung pada sesi pemberian nama relationship. Baik, langsung saja kepala lab dengan laboratorium. Kepala lab memimpin laboratorium, sedangkan laboratorium dipimpin oleh kepala lab. Nah, cara membacanya yaitu dari baris, nama relasi, kolom. Contohnya, laboratorium memiliki asisten, sedangkan asisten dimiliki oleh laboratorium. Begitupun juga dengan relasi entitas-entitas yang lain. Langsung saja ke soal nomor 2, yaitu menentukan optionality entity. Nomor 1, relationship antara kepala lab dengan laboratorium. Optionality kepala lab itu wajib. Alasannya karena setiap kepala lab harus ada untuk memimpin sebuah lab. Optionality dari laboratorium pun juga wajib karena setiap laboratorium harus ada kepala lab yang memimpin. Intinya, dari optionality entity itu menjelaskan apakah semua instance dari entity itu wajib ikut serta atau tidak dalam relationship. Contohnya, laboratorium dengan asisten. Optionality laboratorium itu wajib. Alasannya karena setiap laboratorium harus ada asisten yang menangani. Dan optionality dari asisten pun juga wajib. Alasannya asisten itu kan yang menangani laboratorium. Lanjut ke nomor 3, itu menentukan cardinality dari setiap entity yang berrelationship. Yang pertama, relationship antara kepala lab dengan laboratorium. Cardinality-nya yaitu one to many. Di sisi one ada kepala lab dan di sisi many ada laboratorium. Penjelasannya, setiap pencatatan di database di tabel laboratorium harus menyertakan primary UID dari kepala lab. Nah, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya, relationship antara laboratorium dengan asisten. Cardinality-nya yaitu one to many juga. One di sisi laboratorium dan many di sisi asisten. Penjelasannya pun juga sama. Setiap pencatatan di database dalam tabel asisten harus menyertakan primary UID dari laboratorium. Begitupun juga dengan relationship yang lainnya. Lanjut ke soal nomor 3, soal nomor 4 maksud saya, yaitu pembuatan IRD. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca IRD. Ini relasi antara kepala lab dengan laboratorium. Kepala lab itu bisa memimpin beberapa laboratorium, sedangkan laboratorium hanya dipimpin oleh seorang kepala lab. Selanjutnya, laboratorium dengan asisten. Laboratorium memiliki beberapa asisten, sedangkan asisten dimiliki oleh satu laboratorium. Begitupun juga dengan relasi yang lainnya ya, cara membacanya pun sama. Oke, kita lanjut pada studi kasus yang kedua, yaitu pada bengkel Honda Jaya Raya. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengidentifikasi nih relasi di setiap entitasnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan nama dari setiap relasi tersebut. Yang pertama, relasi antara transaksi dengan detail transaksi. Di transaksi memuat detail transaksi, sedangkan detail transaksi dimuat dalam setiap transaksi. Lalu, transaksi dengan kendaraan. Transaksi menangani kendaraan, sedangkan kendaraan ditangani oleh transaksi di setiap transaksi. Transaksi ditangani oleh mekanik, dan mekanik menangani di setiap transaksi, di setiap atau beberapa transaksi. Lalu detail transaksi terdiri dari part, lalu kendaraan memiliki warna, dan warna dimiliki oleh kendaraan, lalu kendaraan mempunyai merek, dan merek dimiliki oleh kendaraan. Nah, begitulah pemberian nama dari relasi yang telah kita buat kemarin.
Lalu kita lanjut pada nomor 2, menentukan optionality entity setiap relationship. Yang pertama ada transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksi itu wajib. Alasannya karena setiap transaksi itu wajib untuk memuat detail transaksi, dan detail transaksi pun juga wajib dimuat dalam transaksi. Lalu relasi antara transaksi dengan mekanik, optionality-nya wajib. Transaksi alasannya kenapa wajib, karena setiap transaksi itu wajib mencatat mekanik yang menangani dalam setiap transaksi di transaksi tersebut. Namun optionality mekanik itu tidak wajib, karena belum tentu setiap mekanik menangani di setiap transaksi, karena memungkinkan ada mekanik yang belum menangani di beberapa transaksi. Lalu transaksi dengan kendaraan, optionality transaksi itu wajib karena setiap transaksi wajib untuk memuat atau mencatat kendaraan yang sedang ditransaksikan. Lalu untuk optionality kendaraan itu wajib karena setiap kendaraan yang sedang ditransaksikan itu wajib untuk dicatat di transaksi. Lalu detail transaksi dengan part, optionality detail transaksi itu wajib karena setiap part atau barang itu wajib dicatat di detail transaksi. Namun optionality part itu tidak wajib karena belum tentu setiap part yang ada di database itu ditransaksikan. Lalu ada kendaraan dengan warna. Optionality kendaraan itu wajib karena setiap kendaraan itu wajib punya warna. Namun optionality warna itu tidak wajib karena setiap warna yang ada di database belum tentu dimiliki oleh kendaraan yang mendaftar di bengkel tersebut. Lalu kendaraan dengan merek, optionality kendaraan itu wajib karena setiap kendaraan itu punya merek. Namun optionality merek itu tidak wajib karena setiap merek itu belum tentu kendaraan yang bermerek itu mendaftar di bengkel tersebut. Lalu kita lanjut pada soal nomor 3, yaitu cardinality setiap entity. Pertama, transaksi dengan detail transaksi itu one to many cardinality-nya. One diisi transaksi dan many diisi detail transaksi. Penjelasannya, setiap pencatatan di database di tabel detail transaksi itu harus menyertakan primary ID dari transaksi, dari setiap transaksi. Lalu transaksi dengan mekanik itu one to many juga. One diisi mekanik dan many diisi transaksi. Penjelasannya, setiap pencatatan transaksi di tabel transaksi harus menyertakan primary ID dari mekanik. Lalu transaksi dengan kendaraan itu one to many juga. One diisi kendaraan dan many diisi transaksi. Penjelasannya, setiap pencatatan transaksi di tabel transaksi harus menyertakan primary ID dari kendaraan. Lalu detail transaksi dengan part itu one to many. One diisi part dan many diisi detail transaksi. Penjelasannya, setiap pencatatan detail transaksi di tabel detail transaksi itu harus menyertakan primary ID dari part. Kendaraan dengan warna pun juga sama, yaitu one to many. One diisi warna, many diisi kendaraan. Penjelasannya, setiap pencatatan kendaraan di tabel kendaraan harus menyertakan primary ID dari warna. Lalu untuk kendaraan dengan merek itu one to many, one diisi merek dan many diisi kendaraan. Penjelasannya, setiap pencatatan kendaraan di tabel kendaraan itu harus menyertakan primary ID dari merek. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu pembuatan IRD. Ini langsung saya angkat dengan nomor 5 juga ya. Nomor 5 itu membaca IRD. Nah, ini adalah IRD yang telah saya buat dari studi kasus bengkel Honda Jaya Raya tadi. Ini cara membacanya, yaitu misal transaksi dengan mekanik. Nah, transaksi itu ditangani oleh satu mekanik, sedangkan satu mekanik itu bisa menangani di beberapa transaksi.
Lalu transaksi dengan kendaraan. Satu transaksi itu menangani satu transaksi itu menangani satu kendaraan, sedangkan satu kendaraan bisa ditangani oleh beberapa transaksi. Lalu kendaraan dengan warna. Satu kendaraan memiliki satu warna, namun satu warna itu bisa dimiliki oleh beberapa kendaraan. Lalu kendaraan dengan merek. Satu kendaraan mempunyai satu merek, namun satu merek itu bisa dipunyai oleh beberapa kendaraan. Lalu transaksi dengan detail transaksi. Satu transaksi memuat berapa detail transaksi, dan detail transaksi dimuat satu transaksi itu memuat beberapa detail transaksi, dan detail transaksi dimuat dalam satu transaksi. Lalu detail transaksi dengan part. Nah, satu detail transaksi itu terdiri dari satu part, dan satu part itu tercatat dalam beberapa detail transaksi. Nah, begitulah cara membaca IRD dalam studi kasus. Baik itu yang tadi studi kasus lab maupun studi kasus yang bengkel Honda Jaya Raya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya, baik itu dalam penyampaian maupun dalam materinya ada yang kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.